Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Riduryanto dengan NIM 2022 Program Studi Agroteknologi kelas A dari Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan video singkat, yaitu tentang ringkasan atau hasil dari makalah yang telah dibuat saya, yang berjudul yaitu Sistem Pemerintahan Indonesia dan Peran Lembaga Negara sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan Sistem Pemerintahan Indonesia dan Peran Lembaga Negara sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat. Dalam negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bagian dasar yang tidak pernah terpisahkan dari kehidupan bernegara. Konstitusi menjadi bagian sangat penting karena seluruh tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara diatur di dalamnya. Peran konstitusi adalah sebagai dokumen formal mengandung substansi. Ada 4 peran konstitusi. Yang pertama yaitu hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau. Yang kedua, pandangan tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Dan yang ketiga, suatu keinginan atau kehendak yang mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Yang keempat, tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. Dalam suatu negara, penting peran konstitusi bagi negara kita. Maka tidak salah kalau konstitusi diletakkan paling tinggi atau di atas peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini ditunjukkan agar konstitusi sebagai dasar negara mampu memberikan jiwa terhadap semua peraturan perundang-undang yang ada di bawahnya, sehingga kehidupan penyelenggara ketatanegaraan yang ada di negara Republik Indonesia menjadi kuat. Terkait dengan peran tersebut, maka sudah seharusnya konstitusi negara kita mampu menjawab setiap ancaman, tantangan, hambatan, gangguan serta perkembangan dari kebutuhan bangsa. Dalam sistem politik Indonesia, sesuai dengan pasal yang sudah tertera, yaitu pasal 1 ayat 2 dalam UUD 1945, memegang kedaulatan rakyat adalah rakyat itu sendiri. Keterlibatan rakyat sebagai pelaksana kedaulatan dalam UUD 1945 diwujudkan dalam 4 hal, yaitu mengisi anggota MPR, di mana keanggotaan MPR dari anggota DPR dan DPD melalui pemilihan umum. Yang kedua, mengisi keanggotaan DPR melalui pemilihan umum. Yang ketiga, mengisi keanggotaan DPD. Dan yang keempat, memilih pasangan presiden dan wakil presiden secara langsung. Di sisi lain, hal yang bisa dipertanyakan lebih lanjut adalah mengenai pelaksanaan kedaulatan yang didasarkan atas Undang-Undang Dasar. Hal ini menjadi hal yang dapat dipertanyakan, di mana dalam pasal 3 UUD NKRI 1945 menyatakan
bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Dan yang kedua, Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan Wakil Presiden. Ketiga, menjalin permusyawaratan. Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Maka dapat disimpulkan dalam penjelasan di atas, yaitu MPR lah lembaga tertinggi negara dan ini harus dicermati lebih lanjut pengaturan dalam perumusan norma dalam Undang-Undang NRI 1945. Namun apabila yang dimaksud pelaksanaan kedaulatan rakyat adalah lembaga lain, maka dapat dipastikan akan terjadi gesekan atau tarik-menarik kewenangan dalam pelaksanaan ketatanegaraan di Republik kita. Dan selanjutnya memperhatikan kembali rumusan pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945 pasca amandemen ketiga yang berbunyi, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sebagaimana telah dijelaskan dalam pengantar tersebut di atas, kewenangan MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat yang semula secara tegas dinyatakan dalam pasal 1 sebelum amandemen menjadi kabur dalam tataran norma, sehingga kalau ditafsirkan kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh rakyat tanpa adanya keterwakilan dalam proses pemerintahan secara umum, atau MPR sebagai lembaga negara tidak jelas kedudukannya dalam melegitimasi keterwakilannya dalam proses pemerintahan. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itu mengenai kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara juga dapat dilihat dari rumusan pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945 sebelum amandemen. Dan dalam posisi tersebut luas cukup cakupannya kewenangan yang dimiliki oleh MPR yang mencakup saya akan menyebutkan 3 saja. Yang pertama, membuat putusan-putusan yang dapat dibatalkan oleh lembaga negara lain, termasuk penetapan GBHN yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Presiden atau mandataris. Dan kedua, memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap putusan-putusan majelis. Dan yang ketiga, meminta pertanggungjawaban dari Presiden atau mandataris mengenai pelaksanaan garis-garis besar daripada haluan negara dan menilai pertanggungjawaban tersebut. Perubahan politik yang mengakibatkan perubahan pada lembaga negara memunculkan lembaga Dewan Perwakilan Daerah, yaitu DPD, sebagai bagian dari MPR yang dipilih melalui pemilu. Hal ini diatur dalam pasal 2 ayat 1 UUD NRI 1945 yang menentukan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Sebagai lembaga negara, MPR mempunyai tugas dan wewenang seperti yang disebutkan dalam UUD 1945 pasal 3, yaitu MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, MPR melantik Presiden dan Wakil Presiden. Yang ketiga, MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Tugas dan wewenang MPR tersebut kemudian dijabarkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa tugas dan wewenang MPR yaitu yang pertama, wewenang MPR mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum, melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya. Selanjutnya, tugas MPR memasyarakatkan ketetapan MPR, memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pelaksanaannya. Selanjutnya yaitu anggota MPR dilengkapi dengan hak, yaitu mengajukan usul pengubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menentukan sikap dan pilihan dalam pengubahan keputusan, memilih dan dipilih. Sedangkan kewajiban anggota MPR sesuai dengan pasal 11 UU nomor 17 tahun 2014, yaitu memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan menaati peraturan perundang-undang. Memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jika dilihat dalam kerangka yang lebih luas, sebagaimana kewenangan yang melekat sebenarnya, MPR tetap saja menjadi lembaga tertinggi atau dapat dikatakan istimewa dari lembaga tinggi negara lainnya. Kewenangan MPR yang sangat besar dalam menentukan sistem hukum apa yang akan berlaku sesuai dengan yang terdapat dalam UUD. Kewenangan MPR dalam mengubah UUD adalah kewenangan yang sangat tinggi dalam struktur kelembagaan negara, karena secara hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, kedudukan UUD adalah tertinggi dibandingkan dengan peraturan perundang-undang lainnya. Fungsi GBHN sebagai arahan pandangan atau ideologi garis besar perencanaan pembangunan nasional perlu mendapatkan penekanan terkait ruang lingkup serta fungsi GBHN. Hal ini dikarenakan bahwa terkait perencanaan pembangunan nasional pada masa reformasi, sistem perencanaan pembangunan nasional diserahkan kepada presiden dan wakil presiden. Hal ini juga telah diatur dalam UU nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang menentukan tugas dan presiden dan wakil presiden untuk menyusun arah dan strategi pembangunan nasional 5 tahun dalam perencanaan pembangunan jangka menengah nasional RPJMN. RPJMN adalah bentuk penjabaran dari visi misi pasal 15 huruf UU nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden dan program presidensil serta rencana pembangunan jangka panjang nasional RPJPN yang telah ditetapkan dengan UU nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN 2005 sampai 2025. Berdasarkan penjelasan di atas, maka untuk melaksanakan fungsi check and balance bahwasannya saat ini dengan kedudukan PR sebagaimana pengaturan dalam amandemen UU NRI 1995 tidak mungkin dapat dilakukan, maka melihat ketentuan yang diatur dalam pasal 1 ayat 2 UUD
NRI 1945 dihubungkan dengan fungsi MPR yang merupakan perwujudan demokrasi sebagai pelaksana permusyawaratan perwakilan sekaligus kepanjangan tangan rakyat, karena yang dipilih adalah melalui pemilihan umum, sehingga sudah sepantasnya MPR mewakili aspirasi masyarakat. Menurut maka kedudukan MPR sudah sepatutnya dikaji dan dibenahi melalui amandemen dalam UUD NRI 1945. Terlepas dari kedudukannya maupun kewenangan yang dimiliki oleh MPR untuk memperkuat pelaksanaan sistem pemerintahan presidensil yang selama ini sudah berjalan, penyederhanaan partai dengan meningkatkan ambang batas parliamentary threshold, di mana dalam hal ini menurut menulis perlu adanya perubahan lebih lanjut terhadap undang-undang pemilu. Dapat saya simpulkan dari penjelasan di atas dari keseluruhan, yaitu kedudukan MPR sudah sepatutnya dikaji dan dibenahi melalui amandemen dalam UUD NRI 1945 dan hukum PAP MPR perlu ditetapkan pada peraturan yang bersifat istimewa, khusus, dan hierarki peraturan perundang-undangan. Urgensi menghidupkan kembali GBHN melalui TAP MPR sebagai garis besar haluan negara, di mana perlu digarisbawahi GBHN adalah sebagai ideologi secara garis besar dari perencanaan pembangunan nasional secara utuh menyeluruh, sedangkan RPJPN merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari GBHN sebagai teknis penyelenggaraan pembangunan nasional, memperkuat pelaksanaan sistem pemerintahan presidensil yang selama ini sudah berjalan, penyederhanaan partai dengan meningkatkan ambang batas parliamentary threshold. Sekian dari penjelasan hasil makalah saya yang berjudul Sistem Pemerintahan Indonesia dan Peran Lembaga Negara sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat. Bila ada kata atau kurang perkataan yang tidak enak, saya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.